Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Thomasen. Saya dari manajemen 21 gabungan. Saya ingin menganalisis SWOT. Pendahuluan. Pengertian analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strategi, kelemahan, awareness, peluang, opportunity, dan ancaman trends. Dalam suatu proyek, suatu bisnis analisis ini melibatkan penentuan tujuan bisnis dan identifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak dalam pencapaian tujuan tersebut. Mengetahui posisi kompetitif organisasi saat ini, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari faktor eksternal, merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, merumuskan strategi untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman yang ada. Komponen analisis SWOT. Pertama ada strength, kekuatan. Produk atau jasa berkualitas tinggi, memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman, lokasi strategis dan sumber sudah mampu. Ada trends. Trends itu ancaman. Semakin banyak pesaing baru, perusahaan selera konsumen, reserasi ekonomi global, regulasi pemerintahan yang kurang mendukung. Ada awareness, kelemahan, kurangnya inovasi produk atau jasa, kelemahan pengalaman SDM, citra merek kurang dikenal luas. Ada opportunity atau peluang, permintaan produk yang terus meningkat, memajukan teknologi di bidang terkait, mendukung kebijakan pemerintahan, perencanaan ekspansi di pasar baru. Contoh aspek strength, keunggulan produk atau jasa, menyediakan produk dengan kualitas tinggi dan fitur canggih, produk selalu update memiliki tren terkini, pelayanan purna jual sangat responsif dan memuaskan, sumber daya manusia yang berkompeten, memiliki tim penelitian yang mengembangkan yang handal, sering mengadakan penelitian untuk update kompetensi karyawan, CEO yang jarang-jarang, manajemen senior yang expert di bidangnya, citra merek yang kuat. Telah berdirinya lebih dari 50 tahun dan sudah sangat dikenal, menjadi pilihan utama dan merek paling diminati konsumen, memiliki reputasi sebaik merek bergengsi dan elegan. Contoh aspek awareness. Kurangnya inovasi produk jasa. Sebagian besar produk sudah update dan kalah bersaing, jarang melakukan riset pasar untuk identifikasi kebutuhan terkini, mengembangkan produk baru membutuhkan waktu yang lama, lemahnya saluran distribusi. Ari tersebut yang tidak merata dan belum menjangkau daerah potensial. Sering terjadi keterlambatan atau kekurangan stok di beberapa titik penjualan, kurangnya maksimal dan pemanfaatan e-commerce dan penjualan online, e-commerce dan penjualan online. Citra merek yang kurang terkenal, kalah populer dibandingkan merek-merek besar pesaingnya. Marketing
Komunikasi kurang efektif untuk brand awareness. Respon merek yang kurang fokus sehingga brand image kabur. Contoh aspek opportunity. Permintaan pasar yang meningkat. Data riset menunjukkan permintaan produk sejenis terus mengalami peningkatan rata-rata 10% per tahunnya. Gaya hidup modern yang tingkat pendapatannya masyarakat yang masih tinggi mendorong permintaan. Regulasi pemerintah yang mendukung, memperlakukan kebijakan relatif impor bahan baku oleh pemerintah, perencanaan insentif pajak khusus bagi industri terkait oleh pemerintah, program subsidi bunga untuk pinjaman, mengembangkan bisnis. Kemajuan teknologi digital marketing terbaru bisa memanfaatkan untuk meluaskan pasar secara lebih ekonomis. Kemajuan dan software analitik kemungkinan produk yang lebih smart dan konsisten. Platform e-commerce yang masih menyediakan peluang bisnis dan pasar online. Udah itu ada contoh aspek trends. Persaingan yang kurang ketat, persaingan sangat kompetitif dengan pangsa pasar terkait rata, tingkat cost konsumen yang tinggi, banyak new enter dengan modal besar dan modal bisnis disruptif, perang harga dan promosional of agresif dan kompetitor. Perubahan selera konsumen. Preferensi konsumen yang berubah sangat cepat mengikuti tren terkini. Pergerakan demografis konsumen utama dengan generasi milenial dan Gen Z. Gaya hidup green lifestyle makin populer di kalangan konsumen. Kondisi ekonomi yang menurun. Diprediksi penurunan ekonomi 2023 hanya sekitar 4%. Di tahun sebelumnya tingkatan inflasi pengangguran terbuka yang cenderung meningkat. Pelemahan daya beli konsumen akibat kenaikan harga BBM dan listrik menaik. Langkah-langkah analisis SWOT. Identifikasi faktor internal dan eksternal. Kumpulkan data tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Identifikasi minimal 5-10 poin penting untuk masing-masing faktor. Libatkan stakeholder terkait agar hasil lebih komprehensif. Tetapkan bobot dan rating. Tentukan bobot rating untuk masing-masing faktor. Skala 1-10 atau 0,1-1. Berikan rating skala 1-4 untuk masing-masing faktor. Kalikan bobot dan rating untuk mendapatkan skor. Hitungan skor. Jumlah skor tertimbang untuk faktor internal atau S dan W dan eksternal O dan T. Plotkan hasil total skor pada diagram SWOT untuk menentukan posisi strategis. Formulasi strategi. Manfaatnya kekuatan untuk merebut peluang. Strategi ST, gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi WO, atasi kelemahan dan raih peluang. Strategi WT, minimalisir kelemahan dan hindari ancaman. Kesimpulan,
Analisis SWOT adalah metode penting dalam perencanaan strategi dan rencana bisnis dengan memaksimalkan potensi kekuatan dan peluang sembari menimbulkan kelemahan dan ancaman. SWOT membandingkan faktor internal, strength dan awareness dengan faktor eksternal opportunity dan trends. Tujuannya adalah merumuskan strategi untuk mencapai tujuan bisnis dengan manfaat situasi eksternal dan merefleksikan kondisi internal. Dengan melakukan analisis SWOT, perusahaan bisa mengambil keputusan strategi yang tepat, misalnya ekspansi ke segmen baru, mengambil produk unggul, efisien biaya, hingga mitigasi resiko. Analisis SWOT penting dilakukan secara skala agar strategi yang dihasilkan secara relevan dengan kondisi terkini. Review dan update analisis SWOT setiap 6-12 bulan sekali. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.